Sementara itu, 94 murid SD 05 Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat terpaksa belajar di tenda dan di ruang kelas darurat. Walaupun kondisi sekolahnya hancur akibat longsor dan banjir bandang sebulan yang lalu, siswa terlihat tetap semangat untuk belajar di sekolahnya. Tenda darurat dan ruang kelas darurat yang digunakan saat ini merupakan bantuan dari berbagai donatur. Kegiatan belajar mengajar dilakukan di ruang kelas darurat karena seluruh bangunan di sekolah dasar tersebut rusak akibat longsor dan banjir bandang. Jangan sampai masukin kita laksanakan upacara bendera dulu, baru kita go. Jadi Untuk mengetahui jalannya kegiatan belajar mengajar hari pertama di lokasi bencana, kita terhubung dengan reporter TV One Andri Syaputra di Padang Pariaman. Andri, apakah Anda ada kendala dalam pelaksanaan belajar mengajar di lokasi bencana? Ya, selamat siang Sita. Untuk belajar mengajar di SDN 05, tepatnya di Nagari Sungai Buloh Timur ini, bahwasanya akibat banjir bandang yang melanda kawasan ini mengakibatkan hampir seluruh bangunan sekolah mereka hancur akibat banjir bandang yang melanda kawasan ini. Nah, untuk hari pertama belajar mengajar ini, pihak sekolah dan masyarakat bersama tim relawan membangun kelas darurat, 2 bangunan, dan ditambah dengan 1 tenda bantuan dari Kementerian Pendidikan untuk proses belajar mengajar yang dilakukan di kelas darurat ini. Kendalanya bahwasanya di kelas belajar darurat sementara ini, siswa juga, ketika cuaca cukup panas juga merasakan kepanasan, sehingga agak sedikit terganggu aktivitas belajar mengajar yang dilakukan siswa di kelas darurat tersebut. Namun kendala lainnya untuk bantuan berupa alat tulis ataupun buku-buku pelajaran masih sangat kurang di sekolah ini, sehingga cukup kesulitan siswa-siswa belajar mengajar karena buku sekolah mereka sudah hanyut akibat banjir bandang yang melanda kawasan sekolah mereka. Begitu, Sita. Andri, apakah siswa yang belajar di hari pertama ini seluruh siswa mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 atau hanya beberapa kelas saja? Dan sampai kapan mereka akan belajar di tenda darurat ini, Andri? Untuk antusias murid sendiri di sekolah ini itu sangat antusias. Bahkan 94 dari jumlah siswa yang ada di sekolah itu, yaitu jumlahnya 94, ke 94 siswa itu hadir dalam kelas darurat itu. Jadi antusias mereka sangat cukup tinggi untuk belajar di sekolah mereka. Jadi ketika saya menanyakan juga harapan mereka saat sekolah mereka hancur dan dibangun kembali, mereka sangat ingin sekolah mereka dibangun kembali dan hingga untuk proses belajar mengajar seperti biasa mereka jalani lagi. Begitu, Sita. Sampai kapan, Andri, mereka akan belajar di tenda darurat ini, Andri? Untuk info sementara, mereka sampai pembangunan sekolah mereka sudah dibangun, mereka masih belajar di kelas darurat maupun tenda darurat yang telah disediakan oleh pemerintahan untuk sementara ini. Karena untuk pindah ke sekolah lain mereka harus menempuh jarak yang cukup jauh. Jadi mereka tetap bertahan di kelas darurat atau tenda darurat yang telah dibikin oleh pemerintahan maupun tim relawan yang telah membuat kelas darurat tersebut. Begitu sih. Andri Syaputra langsung dari Padang Pariaman, Sumatera Barat. Terima kasih.